Selama puluhan tahun ikut harga dunia. Kini Indonesia mau menentukan harganya sendiri. Ya, yang paling berhak ya tentu Indonesia bro, bukan Malaysia, Belanda, bahkan Singapura. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Povletik. Guys, kalian sadar gak sih kalau selama ini tuh kita dibodohi? Kata siapa? Penjajahan itu udah berhenti guys. Indonesia merdeka 80 tahun lebih, tapi faktanya kita masih dijajah. Coba deh cek aja guys, harga emas, CPO, kelapa sawit, nikel, dan kekayaan alam kita lain yang ngatur harganya itu negara lain. Kita yang punya barang, tapi kenapa mereka yang ngatur-ngatur, ya kan? Tapi nih, mulai sekarang Presiden Prabowo tegas. Mulai sekarang kita bakal tentukan langkah kita sendiri guys, tanpa didikte oleh asing. Gimana, kalian mendukung nggak? Langsung aja kita cek videonya. Selama puluhan tahun ikut harga dunia. Kini Indonesia mau menentukan harganya sendiri. Mantap. Tahukah kamu? Indonesia adalah salah satu produsen terbesar dunia untuk nikel, batu bara, timah, dan sawit. Tapi selama puluhan tahun, saat harga komoditas itu ditentukan, Indonesia justru lebih sering mengikuti harga yang terbentuk di bursa luar negeri. Padahal barangnya berasal dari Indonesia. Nah, kan? Karena itulah, pemerintah dan DPR sedang mempersiapkan bursa mineral dan komoditas strategis yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2027. Tujuannya bukan sekedar membuat tempat jual beli baru. Tujuannya jauh lebih besar. Indonesia ingin menjadi pusat acuan harga komoditas strategis dunia. Bayangkan, jika suatu hari pembeli dari China, Jepang, Eropa, hingga Amerika melihat harga nikel Indonesia terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Jika berhasil, Indonesia tidak lagi hanya menjadi penjual sumber daya alam, tetapi juga ikut menentukan nilai dan arah perdagangan komoditas global. Pertanyaannya, menurut kamu, mampukah Indonesia menjadi penentu harga komoditas dunia di masa depan? Tulis pendapat. Wah, ini kabar baik nih buat seluruh rakyat Indonesia, tapi menjadi kabar buruk buat para pelaku bursa mineral di luar sana guys. Karena kita tidak mau nih dikontrol oleh negara lain. Kita yang punya sumber daya alam, kita yang punya kekayaan itu, tapi kenapa justru orang lain yang ngatur kita? Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian. Kenapa? Nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain. Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Setuju. Daripada kita jual murah, kita investasi emas. Emas paling mahal di Indonesia adalah emas yang punya logo Antam. Lu tapi pernah bertanya-tanya nggak? Kenapa yang paling mahal emas logonya Antam? Kenapa bukan yang logonya Pegadaian? Kenapa bukan yang logonya UBS? Kenapa bukan yang logonya Bunga Lotus? Lu tahu nggak sih? Lu pernah bertanya-tanya nggak? Kenapa sih Antam yang harganya lebih mahal? Ini gua kasih tau jawabannya. Karena ternyata di dunia ini bisnis emas disertifikasi oleh lembaga internasional yang namanya LBMA, London Bullion Market Association. Nah ini sama kayak batu bara lah, yang kontrol harga batu bara dunia itu indeks Newcastle. Jadi Newcastle yang punya indeks, orang bule yang punya. Begitupun kalau lu berbicara tentang emas. Ternyata yang pegang pasar emas terbesar di dunia sehingga dia mengontrol pergerakan harga emas di dunia itu namanya LBMA, London Bullion Market Association. Nah, orang penambang yang asli, yang sejati, karena banyak tukang tipu di bisnis emas,
Emas palsu itu banyak banget guys, makanya hati-hati. Kenapa orang percaya emas antam? Karena kalau lu masuk ke websitenya LBMA, gue saranin lu buka www.lbma.org.uk. Di situ lu bisa lihat ada namanya Good Delivery, dan lu harus buka di situ. Lu klik yang namanya Good Delivery. Di situ akan muncul. Ternyata di dunia ini ada 66 perusahaan tambang emas yang tersertifikasi internasional standar London Bullion. Jadi diakuin. Kalau silver atau perak ada 85. Nah, dari 66 emas ini, kita mau fokus yang di emas ini. Lu tahu di Indonesia ada nggak sih penambang emas yang tersertifikasi? Ternyata ada, cuman satu. Ternyata soal bursa yang belum juga kita miliki guys, ini membuat Pak Prabowo marah besar gitu, karena semua-muanya nih mineral kita yang menentukan harganya adalah asing, bahkan termasuk juga emas. Padahal emas kita ini kualitasnya nggak kaleng-kaleng, nggak ecek-ecek guys, kualitasnya bagus gitu. Bahkan sempet denger kan kalau kadar emas kita itu tuh paling tinggi guys. Koreksi kalau salah ya. Gimana nih kalau menurut kalian? Ya wajar aja kalau Pak Prabowo marah dan mendorong untuk dibikin bursa mineral sendiri. Kita punya kekayaan alam yang melimpah, kekayaan alam sumber mineral, ya kan? Harusnya harganya yang menentukan ya kita. Masa iya kita cuma boleh menjual barang mentah aja? Padahal kita bisa gitu menjadi negara patokan bursa mineral. Kalian harus tahu, Indonesia memiliki kualitas emas terbaik di dunia, mengalahkan seluruh negara lain di dunia ini. Disebut emas terbaik karena emas di Indonesia memiliki kadar kemurnian mencapai 99,99% loh. Emas di Indonesia juga memiliki sertifikat LBMA sehingga emas di Indonesia mudah bersaing di pasar global. Pada tahun 2024, kapasitas produksi emas batangan di PT Freeport Indonesia bahkan mencapai angka 60 ton per tahunnya. Wah, bangga banget ya. Kan apa kita bilang guys, kualitas emas Indonesia itu nggak main-main, bahkan kadar kemurniannya 99,9%. Tinggal 0,1% udah perfect banget gitu. Masa iya ya kita punya barang sebagus ini tapi asing yang nentuin harganya? Emang kalian mau seperti itu guys? Mungkin ini akan menyenggol Malaysia, Singapura, dan juga Belanda. Indonesia akan meluncurkan bursa sawit pada akhir Juli ini. Artinya, Indonesia sudah tidak mengikuti harga sawit Malaysia, Singapura, bahkan Belanda. Peluncuran bursa sawit asal Indonesia tersebut nantinya akan menjadi sebuah acuan harga minyak sawit mentah atau CPO asal Indonesia untuk diekspor. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bursa komoditas sawit adalah keinginan dari Presiden Joko Widodo. Pak Menko, Pak Presiden mengatakan kita sawit terbesar, tapi kok mengacu ke Malaysia harganya. Terus mengacu ke Belanda. Loh kita kok nggak ada? Jadi kalau kita menghitung harga, lihat dulu tuh bursa Malaysia. Bursa Belanda, lah kita nggak ada gitu. Iya. Itu penting ada. Pemerintah juga menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara produsen sawit terbesar di dunia. Jadi untuk menentukan harga sawit dunia, yang paling berhak ya tentu Indonesia bro, bukan Malaysia, Belanda, bahkan Singapura. Hal itu diungkapkan di Ekonomi Update pada Selasa 11 Juli 2023. Melihat semua ini bro, salah satu negara Eropa yakni Portugal malah keluar dari geng mereka. Bukannya ikut menjatuhkan sawit Indonesia nih, malah datang ke Jakarta untuk menawarkan investasi di bidang minyak kelapa sawit hingga kerjasama maritim. Bahkan, bukan hanya itu bro, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman atau Bapak Luhut Binsar Panjaitan juga sudah berani nih main ancam segala yang akan mengalihkan ekspor minyak sawit dari Eropa ke Afrika jika Uni Eropa masih menghambat perkembangan ekspor minyak sawit dari Indonesia. Saya sudah bilang kepada Parlemen European Union 3 hari yang lalu, kita juga lagi mikir-mikir kok kalau ekspor kita ke kalian 3,3 juta, mungkin kita mau divert secara bertahap ke Afrika. Kenapa nih? Yang sebelumnya ngotot jual minyak sawit ke Eropa malah sekarang jual mahal? Ya karena kita sudah sadar bro. Semua elemen monopoli produk kelapa sawit sudah kita miliki. Selain kita produsen terbesar minyak kelapa sawit, kita juga bisa mengolah minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar. Dan cuma kita loh yang bisa mengolahnya.
Meski negara tetangga kita Malaysia juga salah satu produsen kelapa sawit, tetapi mereka masih belum mampu mengolah CPO menjadi bahan bakar, bro. Dan yang paling penting, kita sudah bisa menentukan harga sendiri. Mungkin ini akan... Nih guys, gak cuma soal mineral aja guys. Sebelumnya nih, pemerintah bahkan dari zamannya Pak Jokowi juga berusaha nih untuk mewujudkan bursa sawit. Karena sawit kita ini tuh sangat potensial banget. Bahkan Indonesia juga sebagai produsen nomor 1 di dunia, ya kan, soal kelapa sawit ini guys. Tapi selama ini kita harganya juga masih ikut Belanda, masih ikut Malaysia, bahkan juga masih ikut Singapura. Nah, ini kalau kita punya bursanya sendiri, apa kabar tuh negara-negara yang sebenarnya produksi sawitnya tidak sebesar Indonesia? Kami menduga adanya indikasi kartel di sini atau persekongkolan jahat, persekongkolan diam-diam yang dilakukan untuk menyepakati harga TBS turun di saat harga CPO dunia tidak turun atau sedang cenderung naik malah, gitu ya. Jadi kami akan menggandeng KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan kartel yang terjadi. Harga TBS harus naik seperti semula, bahkan naik 10% dari harga semula. Itu langsung perintah beliau, tapi alhamdulillah sekarang sudah 70% normal dan tinggal 30%. Mulai hari ini nggak ada lagi kompromi. Kalau masih ada turunkan harga, kita tindak lanjuti. Birkinsus, Kasatgas tindak lanjuti. Dan hadir seluruh Indonesia pada hari ini. Terima kasih. Nih guys ya, dampaknya nih langsung terasa oleh Singapura. Karena bursa saham sawit mereka nih akhirnya rontok juga. Nggak main-main kan kalau pemerintah Indonesia serius nih ya untuk menjaga apapun yang kita miliki ya, termasuk CPO, termasuk mineral, efeknya ya nggak main-main, bahkan sampai ke negara-negara tetangga kita yang selama ini sudah dikte kita guys. Salah satunya ya Singapura ini. Prabowo tak puas hati dengan Malaysia. Menurut Presiden Indonesia tersebut, beliau kesal harga minyak sawit ditetapkan oleh negara lain walaupun Indonesia merupakan pengeluar nombor 1 minyak sawit di dunia. Dan daripada carian yang kita boleh lakukan, kita mendapati penanda aras bagi harga minyak sawit adalah berdasarkan Crude Palm Oil Futures ataupun FCPO yang didagangkan di Bursa Malaysia. Jadi betul lah rasanya Malaysia yang dimaksudkan oleh Prabowo. Apa yang pasti, dalam ucapan Presiden Indonesia berkenaan, Prabowo menyatakan perancangan untuk mengetatkan ekspor komoditi-komoditi terbesar Indonesia iaitu minyak kelapa sawit, arang dan juga ferroalloy. Jualan komoditi-komoditi ini perlulah melalui syarikat yang dilantik kerajaan yang akan bertindak sebagai pengeksport tunggal, yang mana tujuannya adalah untuk membendung masalah invoice serta memberi lebih banyak kuasa untuk menentukan harga. Akan tetapi tuan-puan, perancangan Prabowo ini telah membimbangkan serta mengelirukan para ekonomi dan juga pembeli. Ini kerana entiti yang cuba dicipta kerajaan Indonesia belum pernah wujud lagi setakat ini serta tidak ada sebarang bukti bahawa entiti ini akan dapat diurus tadbir dengan baik menurut daripada Christopher Andre Benas iaitu Ketua Penyelidik di PT BCA Sekuritas. Hasilnya, harga bidaan harian untuk minyak sawit di Pelabuhan Dumai telah susut 23% berbanding hari-hari sebelumnya ataupun sekitar $50 untuk 1 tan. Indonesia juga pada ketika ini adalah antara negara yang paling teruk terjejas disebabkan kenaikan harga minyak mentah global berikutan peperangan Iran Amerika Syarikat. Rupiah juga telah berkali-kali merekodkan paras terendah dalam sejarah pada tahun 2026. Nih bahkan ya Malaysia pun juga ngerasa tersentil guys karena pemerintah Indonesia mau bikin bursanya sendiri. Perihal sawit ini kan memang faktanya begitu ya, harga CPO dunia yang menentukan itu adalah pasar sahamnya CPO Malaysia. Ya masa iya Indonesia gak boleh gitu ya ikut menjadi pemain yang bisa menentukan harga CPO dunia. Lawang mereka aja juga mengakui gitu kalau Indonesia adalah produsen CPO terbesar di dunia. Ya kita punya barang masa iya kita nggak bisa ikutan ngontrol, kan lucu ya nggak guys?
Antam diam-diam sudah tanda tangan kontrak buat borong seluruh hasil produksinya. Gak main-main, pasokan dari smelter Gresik ini mencapai 50 ton emas per tahun. Tapi ini yang bikin banyak investor salah paham. Kenapa aksi borong ini gak bikin harga emas langsung turun? Karena harga emas fisik kita tetap terikat pasar global dan kurs rupiah. Tapi bagi Antam, ini mengamankan rantai pasok mereka secara jangka panjang. Nih ya, apalagi pemerintah juga tegas banget nih sekarang. Kalau memang asing menolak gitu ya nggak apa-apa. Karena presiden sudah ngasih perintah nih buat perusahaan negara PT Antam buat borong emas hasil Freeport. Biar diolah di dalam negeri aja. Jadi kan nggak ada ruginya juga tuh buat kita. Merdeka, Prabowo rebut Freeport, saham RI tembus 60% lebih. Puluhan tahun lamanya Freeport jadi simbol bagaimana kekayaan bumi Papua lebih banyak dinikmati asing. Orang Papua hanya jadi penonton, sementara emas dan tembaga digali dari rahim bumi mereka. Namun di bawah Presiden Prabowo, kepemilikan Indonesia atas Freeport akan bertambah lagi. Lewat Danantara, kepemilikan kita atas Freeport kini bertambah 12%, sehingga total kepemilikan bangsa ini melampaui 60%. Freeport juga berkomitmen membangun 2 rumah sakit dan 2 universitas di Papua. Tanah yang selama ini jadi pusat eksploitasi, kini berubah menjadi pusat peradaban dan pendidikan. Semua ini adalah tentang kehormatan dan kedaulatan tanah dan orang Papua, tentang hak yang akhirnya kembali ke pangkuan mereka. Salam Pancasila, Biro Suara. Pak Prabowo pun juga udah berhasil merebut saham Freeport sampai 60% guys. Ini sebuah tanda dan sinyal, kode gitu ya. Bukan kode lagi sih, ini udah nyata banget gitu. Biar asing, ini nggak main-main lagi sama Indonesia. Biar asing juga nggak semena-mena mau ngacak-ngacak kedaulatan kita. Freeport guys, yang selama ini udah dikuasai puluhan tahun oleh Amerika. Pada akhirnya saham mayoritasnya berhasil direbut sama Indonesia. Berawal dari Pak Jokowi nih keberaniannya dan sekarang dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Apakah nantinya saham Freeport ini bisa kita kuasai 100% guys? Jadi sumber daya alam yang ada di perut Ibu Pertiwi ini kembali lagi kepada pemiliknya, yaitu kita, seluruh rakyat Indonesia. Gimana kalau menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Kita sudahi dulu video kali ini teman-teman. Terima kasih banyak ya sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video yang lain. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa. Gantengnya, manisnya.